Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Filsafat hukum dan etika profesi topik 8 dari 60 topik. Hukum pada zaman Renaissance. Renaissance berasal dari kata re yang berarti kembali dan nasci yang berarti lahir. Maka itu, definisi Renaissance ialah kelahiran kembali. Zaman ini merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Ciri utama zaman ini adalah manusia menemukan kembali kepribadiannya. Artinya, alam pikiran manusia tidak lagi terikat oleh ikatan-ikatan keagamaan. Ikatan-ikatan ini demikian kuatnya memengaruhi segala aspek kehidupan manusia pada abad sebelumnya, yaitu abad pertengahan. Hal ini terlihat dari demikian besarnya kekuasaan gereja. Manusia merasa dirinya tidak berarti tanpa Tuhan. Kelahiran Renaissance membawa dampak pada perubahan yang tajam dalam berbagai segi kehidupan manusia. Hal ini dibarengi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, benua-benua baru ditemukan, negara-negara baru didirikan, tumbuh berbagai disiplin ilmu baru, dan sebagainya. Dalam dunia pemikiran hukum, zaman ini ditandai dengan adanya pendapat bahwa akal manusia tidak lagi dapat dilihat sebagai penjelmaan dari akal Tuhan. Akal manusia terlepas dari akal ketuhanan. Akal manusia inilah yang merupakan sumber satu-satunya dari hukum. Pangkal tolak pemikiran ini tampak pada penganut aliran hukum alam yang rasionalistis, tokohnya Hugo de Groot atau Grotius, dan para penganut paham positivisme hukum, yaitu John Austin, bahwa logika manusia memegang peranan penting dalam pembentukan hukum. Pada zaman ini, hidup manusia banyak mengalami perubahan. Apabila abad pertengahan perhatian orang diarahkan kepada dunia dan akhirat, pada zaman modern atau peralihan perhatiannya hanya pada kehidupan dunia. Hal ini dilatar belakangi oleh keadaan Eropa yang saat itu pemahaman tentang akhirat dibajak oleh gereja. Masa kekuasaan gereja yang biasa disebut sebagai masa kegelapan Eropa telah melahirkan sentimen anti-gereja. Mereka menuduh gereja telah bersikap selama 1000 tahun layaknya polisi yang memeriksa keyakinan setiap orang. Kemudian, lahirlah teori yang menempatkan manusia sebagai segala-galanya menggantikan Tuhan. Berdasarkan teori ini, manusialah yang menjadi tolok ukur kebaikan dan keburukan. Era baru ini telah melahirkan teori yang mengecam segala sesuatu yang membatasi kebebasan individu manusia. Akibatnya, agama berubah peran dan menjadi sebatas masalah individu yang hanya dimanfaatkan kala seseorang memerlukan sandaran untuk mengusir kegelisahan batin dan kesendirian. Agama secara perlahan bergeser dari kehidupan masyarakat di Eropa. Menurut Burckhardt, era ini disebut sebagai penemuan kembali dunia dan manusia. Dengan demikian, zaman modern atau abad modern di Barat adalah zaman ketika manusia menemukan dirinya sebagai kekuatan yang dapat menyelesaikan segala persoalan hidupnya. Manusia hanya dipandang sebagai makhluk yang bebas dan independen dari alam dan Tuhan. Manusia di Barat sengaja membebaskan diri dari tatanan ilahiyah, teomorfisme, untuk selanjutnya membangun tatanan antropomorfisme, suatu tatanan yang semata-mata berpusat pada manusia. Salah satu hasil dari penilaian kondisi di masa itu ialah dalam zaman Renaissance manusia lebih dihargai sebagai pribadi individual, baik dalam bidang kesenian maupun dalam bidang kehidupan lainnya. Karena zaman ini menitikberatkan segala bidang kehidupan atas pribadi manusia, zaman ini disebut juga zaman humanisme. Gagasan-gagasan humanisme dan kebebasan pribadi berpengaruh juga dalam bidang agama. Dalam abad pertengahan, pusat hidup dan pemikiran orang adalah Allah, baru kemudian dipandang ciptaannya, terutama manusia. Pada zaman Renaissance, perhatian pertama diarahkan kepada manusia sehingga manusia menjadi titik tolak pemikiran. Namun, itu tidak berarti bahwa sikap religius pada orang-orang zaman itu hilang. Orang-orang itu tetap bersikap religius. Akan tetapi, bagi mereka, bidang religius sudah terpisah dari bidang-bidang hidup lain. Bidang-bidang lain itu dialami dan diselidiki terlebih dahulu sebagai bidang kehidupan manusia. Kemudian dengan bertolak dari bidang-bidang itu, orang itu sampai pada Allah dan rencananya dengan manusia. Munculnya kaum humanis yang sangat menekankan pada aspek manusia, sehingga pengaruh agama dan Tuhan mulai ditinggalkan. Menurut kaum ini, hukum bersumber dari sejarah manusia, dalam hal ini adalah sejarah Romawi. Di sini, sebenarnya sudah mulai ada benih mazhab sejarah. Mazhab sejarah muncul pada awal abad ke-19, tepatnya tahun 1814 dengan tokoh utama Friedrich Karl von Savigny tahun 1779 sampai tahun 1861. Mazhab sejarah pada waktu itu muncul sebagai reaksi terhadap rasionalisme yang mengatakan bahwa hukum itu universal. Mazhab sejarah menolak hal itu dan mengatakan bahwa hukum tergantung pada bangsa dan adat istiadat yang bersangkutan. Aliran ini juga menolak positivisme. Menurut aliran sejarah, hukum muncul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, melainkan karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu.
Law is an expression of the common consciousness of spirit of people, von Savigny. Hukum berasal dari jiwa bangsa. Bentuk konkret jiwa bangsa itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam bangsa itu. Percikan pemikiran hukum pada zaman ini adalah hukum merupakan bagian dari kebijaksanaan manusia. Tertib hukum diwujudkan dalam bentuk negara yang memuat peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh warga negara dan memuat peraturan hukum dalam hubungannya dengan negara lain. Pencipta hukum adalah raja. Filsuf-filsuf yang memunculkan pemikiran tersebut adalah Machiavelli, tahun 1569 sampai tahun 1527, Jean Bodin, tahun 1530 sampai tahun 1596, Hugo Grotius, tahun 1583 sampai tahun 1645, dan Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai tahun 1679. Pemikiran Niccolo Machiavelli, tahun 1569 sampai tahun 1527. Filosof politik Italia, Niccolo Machiavelli, lahir tahun 1469 di Florence, Italia. Ayahnya adalah seorang ahli hukum. Pada usia 29 tahun, Machiavelli memperoleh kedudukan tinggi di pemerintahan sipil Florence. Selama 14 tahun sesudah itu, dia mengabdi kepada Republik Florentin, terlibat dalam berbagai misi diplomatik atas namanya, serta melakukan perjalanan ke Prancis, Jerman, dan di dalam negeri Italia. Hasil karyanya yang paling masyhur adalah The Prince, Sang Pangeran, ditulis tahun 1513 dan The Discourses upon the First 10 Books of Titus Livius, pembicaraan terhadap 10 buku pertama Titus Livius. Di antara karya-karya lainnya adalah The Art of War, Seni Berperang, A History of Florence, Sejarah Florence, dan La Mandragola, suatu drama yang bagus, kadang-kadang masih dipanggungkan orang. Akan tetapi, karya pokoknya yang terkenal adalah The Prince, Sang Pangeran, mungkin yang paling brilian yang pernah ditulisnya dan memang paling mudah dibaca dari semua lulisan filosofis. Machiavelli mempunyai pandangan bahwa hukum adalah alat mempertahankan kekuasaan. Maka itu, dikenal dengan paham Machiavellisme yang sangat berpengaruh pada politik kekuasaan penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya agar tetap dimilikinya. Bahkan prinsip pandangannya menganut paham menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu kekuasaan yang abadi. Selain itu, sistem Machiavelli yang terkenal karena suatu ide modern yang terkandung di dalamnya adalah ragione di Stallo, raison d'etat, Staatsräson. Dengan kata lain, diungkapkan bahwa sasaran tertinggi politik negara adalah mempertahankan kekuasaan negara. Moral dan hukum menurutnya harus menaati tuntutan politik. Pemikiran Jean Bodin, tahun 1530 sampai tahun 1596. Jean Bodin merupakan seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Prancis. Pemikirannya juga banyak dipengaruhi oleh situasi pada zaman Renaissance. Seperti halnya Niccolo Machiavelli, pemikiran Jean Bodin menjelaskan bahwa ia adalah seorang realis. Jean Bodin hidup dalam suasana sistem pemerintahan absolut Prancis di bawah kekuasaan Henry keempat. Sebuah bentuk pemerintahan baru yang sama sekali tidak dikenal pada abad pertengahan yang memiliki sifat kenegaraan yang khusus pada zaman sejarah tersebut. Di sini, individualisme akan dengan cepat diganti oleh bentuk yang baru, yaitu kolektivisme, yang segera mengakhiri individualisme itu sama sekali. Jean Bodin melontarkan suatu ide baru dalam teori negara, yaitu ide kedaulatan, souveraineté. Dengan ide itu, Bodin mau menyatakan bahwa dalam negara terdapat suatu kekuasaan atas warga-warga negara yang tidak dibatasi oleh suatu kekuasaan lain, pun tidak terikat pada undang-undang. Menurutnya, seorang rajalah yang mempunyai kedaulatan itu. Selain itu, Bodin mengemukakan dua hal. Pertama, raja mempunyai kekuasaan yang mutlak dan tertinggi atas semua orang dan lembaga dalam wilayahnya. Kekuasaan itu sama sekali tidak terbatas. Tidak terdapat kekuasaan di atas dan tidak terdapat kekuasaan di bawah raja yang dapat membatasi kekuasaannya. Kedua, yang berkuasa tidak terikat pada undang-undang. Ini sesuai dengan semboyan hukum Romawi kuno. Sang penguasa tidak tunduk pada undang-undang, princeps legibus solus est. Artinya, raja tidak wajib menaati undang-undang di sini dalam arti yuridis atau secara hukum, tetapi dari segi moral ia wajib menaatinya. Hukum ada untuk rakyat dan karena hukum itu dibuat oleh raja itu sendiri. Maka itu, Jean Bodin melahirkan ajaran kedaulatan negara dan hukum pun ditempatkan dalam konteks kedaulatan negara. Jean Bodin pun disebut sebagai pelopor positivisme yuridis. Kedaulatan, menurutnya, adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum dalam suatu negara yang sifatnya seperti berikut. A. Tunggal artinya hanya negaralah yang memiliki. Jadi, di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak menentukan atau membuat undang-undang atau hukum. B. Asli artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi, tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain.
C. Abadi artinya yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara. Menurut pendapat Jin Bodin, negara itu adanya abadi. D. Tidak dapat dibagi-bagi artinya kedaulatan itu tidak dapat diserahkan pada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pemikiran Hugo Grotius, tahun 1583 sampai tahun 1645. Hugo Grotius, The Groot, adalah seorang humanis yang ternama pada zamannya. Hugo Grotius memegang jabatan-jabatan sebagai ahli hukum dan negarawan. Bukunya yang terkenal adalah Hukum Damai dan Perang, De Lure Pats Ac Belli, tahun 1625. Sebelumnya, Grotius telah menulis Hukum Laut Bebas, Mare Liberum Sive de Ier Quod Batavis Competit ad Indicana Commercial, tahun 1609. Judul-judul buku ini memperlihatkan jasanya terhadap perkembangan hukum, terutama hukum internasional. Istilah hukum internasional, menurut Grotius, adalah hukum bangsa-bangsa ius gentium. Artinya, hukum yang ditentukan secara positif oleh semua atau kebanyakan negara secara implisit atau secara eksplisit. Secara lebih terperinci, dapat dikatakan bahwa hukum bangsa-bangsa hanya berlaku untuk hubungan antar negara dan berlaku sebagai hukum yang sungguh-sungguh karena berdasarkan persetujuan antara negara. Kemudian, dengan pemikiran-pemikirannya yang terkenal di bidang hukum internasional itu, Grotius disebut sebagai Bapak Hukum Internasional karena telah berjasa dalam merilis hukum internasional. Hugo Grotius ini oleh Theo Huijber dimasukkan sebagai penganut aliran hukum alam rasional. Hal tersebut disebabkan oleh hal berikut. A. Prinsip rasional di bidang hukum, kecenderungan setiap orang untuk hidup bersama secara damai dengan orang lain. Ini adalah dasar objektif dari seluruh hukum. B. Hukum bangsa-bangsa, ius gentium, ditentukan oleh bangsa-bangsa melalui persetujuan. Ini berbeda dengan ius gentium pada zaman Romawi, yaitu ditentukan oleh hukum alam. Grotius disebut juga sebagai Bapak Hukum Internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengikat semua raja secara nasional, dalam karyanya tentang hukum peperangan dan perdamaian. Hukum alam menurut Grotius ditentukan secara rasional oleh manusia. Ini berbeda dengan hukum alam pada abad pertengahan yang melihat hukum alam sebagai kehendak Allah dalam alam semesta. Pengaruh agama, 4 prinsip objektif yang merupakan tiang dari seluruh sistem hukum alam, yaitu prinsip milik sendiri dan milik orang lain, kesetiaan pada janji, pacta sunt servanda, ganti rugi, dan sanksi atas pelanggaran hukum. Di samping itu, ada prinsip subjektif, yaitu hak-hak alam yang bersifat subjektif, seperti hak berkuasa atas diri sendiri, atas orang lain, orang tua terhadap anaknya, hak berkuasa sebagai tuan atau majikan, dan hak milik. Hukum alam, menurutnya, masih dibedakan lagi menjadi arti luas dan sempit. Dalam arti luas, hukum alam tidak menciptakan hak yuridis, melainkan hanya suatu hak berupa kepantasan. Keadilan yang berlaku dalam bidang ini adalah keadilan yang memberikan atributif atau distributif, bukan di bidang hukum, tetapi moral, kemurahan hati, dan belas kasihan. Kemudian, hukum alam dalam arti sempit adalah hukum yang sesungguhnya karena apa yang menjadi haknya. Keadilan di bidang ini adalah keadilan komutatif. Pemikiran Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai tahun 1679. Thomas Hobbes adalah seorang Inggris yang bertahun-tahun lamanya hidup dalam pembuangan karena perang saudara yang meletus di tanah airnya. Situasi ini mengakibatkan suatu pandangan pesimistis terhadap wujud manusia, yang pada gilirannya memengaruhi pendapatnya tentang negara dan hukum. Hal ini mengingat Hobbes sangat terkesan oleh ideal humanisme dan ilmu-ilmu pengetahuan. Buku-bukunya yang mempunyai pengaruh penting diantaranya adalah De Cive tahun 1642, tentang warga negara, dan Leviathan or Matter, From and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil tahun 1651, berisi leviat atau pokok, bentuk, dan kekuasaan suatu hidup bersama, baik gerejani maupun sipil. Ajarannya yang terkenal adalah Bellum Omnium Contra Omnes, Homo Homini Lupus dan Leviathan. Menurutnya, hukum merupakan sarana hidup bersama sebagai penengah atau penyeimbang kehidupan. Hobbes berjasa juga dalam teori terbentuknya negara, yaitu karena adanya kontrak asli. Artinya, ada persetujuan orang-orang dalam suatu kelompok untuk membentuk suatu hidup bersama yang teratur. Persetujuan sosial yang asli ini menjadi asal mula negara. Pembentukan negara itu karena ada keinginan untuk hidup bersama dalam keamanan dari serangan dari orang-orang lain. Menurutnya, negara dan hukum tidak termasuk realitas alam sebab keduanya diwujudkan oleh manusia. Akan tetapi, di sini pengertian kita juga berpangkal pada sebuah pengalaman. Dapat dikatakan, hal itu bersifat empiris. Apa yang kita alami dalam hidup bersama akan membawa kita pada pengertian ini, lepas dari realitas dibandingkan dengan kebenaran pengertian kita tentang realitas alam. Negara dan hukum diwujudkan oleh manusia yang kebenarannya tergantung dari manusia itu sendiri.
Apa yang dikehendaki oleh manusia itu disebut tidak ada norma kebenaran, selain manusia sendiri. Sebagaimana manusia sejak zaman purbakala, seluruhnya dikuasai nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Dalam situasi yang asli, belum terdapat norma-norma untuk hidup bersama. Orang primitif mempunyai hak atas semuanya. Akibatnya adalah timbulnya perang di antara mereka guna merebut atau mempertahankan apa yang menjadi haknya. Dapat disimpulkan bahwa situasi primitif itu ditandai kecurigaan dan keangkuhan hati individu-individu yang saling menyerang yang kemudian dikenal dengan Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Namun, dalam situasi yang tegang tersebut, lama-kelamaan orang mulai sadar akan keuntungan untuk mengamankan hidupnya. Dengan menciptakan aturan semacam itu, semua orang harus menyerahkan hak-hak asli mereka atas segala-galanya melalui suatu perjanjian. Adapun dampak dari zaman Renaissance terhadap perkembangan hukum adalah sebagai berikut. 1. Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 3. Runtuhnya dominasi gereja. Serta 4. Menguatnya kedudukan kaum borgeois sehingga mereka tumbuh menjadi kelas penguasa. Demikianlah materi topik ke-8 Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.